Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan mereka dalam jumlah yang besar? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang-orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah yang sudah biasa kita dengar. Tuhan menyembuhkan dan orang yang sakit mengalami kesembuhan dan juga pergandaan roti. Kita bisa melihat orang itu sebetulnya bukan hanya orang sakit mengalami kesembuhan, tidak, tapi sebetulnya anugerah Tuhan untuk mereka adalah kewibawaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, sabda Tuhan yang betul-betul berwujud di dalam tubuh mereka. Mereka mengalami itu sebetulnya dan mereka melupakan itu. Karena yang mereka dapatkan adalah kesehatan, bukan kehadiran Tuhan dalam diri mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan. Karena bisa saja orang yang disembuhkan itu orang yang belum mengimani Tuhan, tetapi orang yang mengantar orang itu yang mengimani Tuhan. Karena kepercayaan orang itulah sehingga Tuhan memberi kepada yang yang kedua, kita bisa melihat di sana tentang sebetulnya yang dirasakan oleh orang itu memang roti yang digandakan oleh Tuhan bukan hanya roti tetapi juga ikan. Kalau ditanya ikannya sisa berapa? Kalau rotinya roti sisa 7 bakul. Tetapi ikannya dikatakan beberapa ikan. Tapi tidak ada sisa sama sekali. Di sini mewartakan apa sih kepada kita sebetulnya bacaan Injil ini? Bukan berarti mengatakan bahwa kalau kita ada dalam situasi kekurangan, jangan khawatir. Kalau kita mempunyai makanan sedikit pun itu bisa mengenyangkan seluruh rumah. Bukan untuk itu pertama-tama, tetapi untuk bisa mengatakan bahwa roti yang sisa itu sebetulnya itu menjadi satu simbol. Dan juga ikan yang tidak tersisa itu juga justru menjadi simbol yang tersendiri. Ikan dalam bahasa Yunani disebut iktus.
Itu sebetulnya adalah Yesus Kristus Theos Salvator, ya. Yesus Kristus Sang Putra Allah itu adalah Sang Penyelamat. Maksudnya itu singkatannya dari kata itu. Dan itu sebetulnya mau untuk menuntaskan kepada kita, dan itu tidak tersisa. Tetapi itu yang diberikan kepada orang. Dan orang bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dan diharapkan orang yang mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya ini juga bisa membagikan kehadiran Tuhan kepada semua orang. Sehingga kasih karunia Tuhan tidak hanya selesai untuk diri kita, tetapi untuk bisa dirasakan oleh semua orang yang ada. Maka Tuhan dalam bacaan yang lain mengatakan barang siapa diberi lebih, dia diberi tanggung jawab yang lebih pula. Tapi yang bagi yang misalnya mengalami sedikit, misalnya itu tidak bisa menggandakannya, yang sedikit dari dia akan diambilnya juga. Maka kita mendapatkan panggilan. Kalau kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita diberi tanggung jawab untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Di rumah kita terutama, di lingkungan kita, atau di mana saja di tempat di mana kita bisa berjumpa dengan mereka. Sehingga kasih Tuhan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena dalam mewartakan sebetulnya kita memberikan Tuhan kepada orang. Dan nanti kalau hati orang itu terbuka, ya Tuhan yang sendiri yang akan bekerja di sana. Tuhan sendiri yang akan datang. Dan kalau orang itu membuka hati dan mengalami kehadiran Tuhan, bisa saja orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Maka kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan ini itu sungguh-sungguh adalah berkat dalam diri kita, supaya kita dimampukan untuk bisa melakukan sesuatu. Maka yang kita berikan kepada orang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah kasih Tuhan kepada orang itu. Coba ibu bapak dan saudara terkasih, mengapa bisa seperti itu? Begini, kalau kita misalnya diberi orang, kita butuh sesuatu, orang itu memberi kepada kita, tetapi wajah, lalu sikap, gestur tubuhnya itu ya sekedar memberi. Bisa saja juga itu melemparkan sesuatu kepada kita. Apakah kita merasa itu pemberian? Tidak, kita justru merasa, oh diri saya sampah. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu itu dengan senyum, apakah orang itu hanya menerima pemberian kita saja? Tidak, tetapi juga menerima keramahan kita. Dan keramahan itu sebetulnya adalah Tuhan yang ada dalam diri kita, yang bisa dirasakan oleh orang yang menerima pemberian kita itu. Sehingga ada ungkapan perhatian inilah hati kita yang kita berikan kepada orang itu, dan diharapkan orang itu juga bisa menangkap bahwa Yesus itu yang menggerakkan diri kita. Dengan seperti itu kita sebetulnya sudah mewartakan Tuhan. Inilah ada salah satu pertobatan. Pertobatan yang bisa kita buat selama masa Advent ini. Di mana kita dilatih tidak hanya sekedar memberi apa yang diminta oleh orang, tetapi memberi hati, memberi perhatian, syukur-syukur kita tuh bisa melihat, memberi hidup pada keluarga kita masing-masing. Selamat merenungkan.